ini? Ada yang merasa? Iya. Kalau tidak ya sudah disimpan dulu. Beneran apa ini? Jadi kalau ada yang merasa nanti bisa ke ibu ya. Ya, Bu. Baik, dipimpin dulu berdoa ya sebelum mulai pelajaran. Bapak siapa? Ut. Silakan dipimpin dulu berdoa ya sebelum mulai pelajaran. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran lebih lancar. Berdoa menurut bacaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Uut. Sekarang kita memasuki bab baru ya anak-anak, yaitu bab 6. Ada yang tahu bab 6 itu mempelajari tentang apa? Tidak. Nah, bab 6 itu kita belajar tentang surat pribadi dan surat resmi. Nah, jadi di bab 6 itu tema kita adalah sampaikan melalui surat. Dan yang kita pelajari sebentar. Ibu buka dulu pennya. Nah, baik. Di bab 6 ini yaitu temanya sampaikan melalui surat. Kita akan belajar mengenai surat pribadi dan surat resmi. Tapi sebelum masuk ke materi, agar tidak terlalu lemas ya kalian ya. Jadi tidak terlalu ngantuk juga. Tadi Safina sudah bilang ngantuk Bu, padahal udah istirahat barusan ya. Udah jangan. Ya. Jadi kita breaking dulu. Semuanya berdiri dulu. Awas kita ada jatuh siapa apa? Nabila. Kita ice breaking. Kalau Bu Guru bilang kepala, bukan kepala. Kalian harus mengikuti apa yang Ibu ucapkan, bukan apa yang Ibu tunjuk. Jadi misalkan kepala, ya kalian harus bilang kepala, jangan hidung, ya. Ini berarti konsentrasi kalian. Paham? Paham. Sekarang Ibu mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala. Ya, bagus. Sekarang ulang lagi. Sejauh ini masih konsentrasi ya, bagus. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Bagus. Ya, perhatikan ya, berarti siapa namanya? Laila, pergi ke depan, silakan. Bagus, koreksinya bagus sekali. Bagusnya masih fokus. Ini Laila, udah ya, yang lain boleh duduk dulu. Oke. Laila ini apa ya kira-kira? Mau ini nyanyi aja deh, nyanyi aja ya. Coba nyanyi ini, Garuda Pancasila. Ya, coba. Garuda Pancasila, aku Jangan lupa ya, ini udah nasional kita ya. Mati ya. Tepuk tangan untuk Laila dulu. Baik. Sampaikan melalui surat ya. Pada bab 6 ini kita akan belajar mengenai apa tadi Ibu sudah bilang, surat pribadi dan surat resmi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian ya sebagai peserta didik diharapkan dapat mengenal surat pribadi dan surat resmi serta mampu mengakses informasi dalam surat pribadi dan surat resmi. Jadi pada pembelajaran kita hari ini di awal di permulaan bab 6 kita akan belajar mengenali apa sih itu surat resmi dan surat pribadi. Lanjut. Nah, kita beralih pada definisi atau pengertian dari surat pribadi dan surat resmi. Ada yang mau membacakan definisinya untuk surat pribadi? Saya Bu. Ya, silakan Safina.
Surat pribadi adalah surat yang ditulis dengan maksud untuk keperluan komunikasi pribadi. Surat resmi adalah surat yang ditulis dengan maksud untuk keperluan formal atau resmi. Baik, terima kasih Safina. Nah, mati lagi nih anak-anak. Oh sudah. Oh, yang ya, ibu ini. Nah, ya. Baik, surat pribadi seperti yang sudah dijelaskan tujuannya untuk keperluan komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi itu siapa? Siapa di sini yang tahu komunikasi pribadi itu maksudnya ke siapa? Kita menunjukkan surat itu untuk siapa? Teman. Saudara, ya kerabat, ya sahabat, ibu, ayah. Itu masuk ke dalam komunikasi pribadi yang dimana kalau kita ingin mengirimkan surat itu berarti suratnya termasuk dalam surat pribadi. Nah, surat pribadi di sini memiliki ciri-ciri. Surat resmi juga begitu. Nah, tadi surat pribadi kan tujuannya itu untuk ke teman, kerabat, orang-orang terdekat. Kalau surat resmi tujuannya ke siapa? Siapa yang tahu? Ke lembaga. Ya, lembaga. Contohnya seperti sekolah, kantor, terus bimbingan online dan sebagainya seperti itu. Nah, di sana sudah jelas ya dengan maksud untuk keperluan formal atau resmi. Jadi yang berkenaan dengan lembaga itu termasuk ke dalam formal atau resmi, keperluan formal atau resmi. Kemudian untuk ciri-ciri surat pribadi, di sini ada beberapa ciri, yaitu silahkan dibacakan di atas kata lain, silahkan dibacakan Lukman. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, bersifat tidak resmi. Yang kedua, ditunjukkan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan sebagainya. Ketiga, bahasa yang digunakan santai atau bahasa pergaulan. Keempat, ditulis menggunakan format yang tidak baku. Bagus, terima kasih Lukman. Nah, di sini ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah mengirim surat pribadi ke teman atau mungkin ke orang tua? Siapa? Atau pernah baca, pernah menerima? Pernah, pernah. Bisa pernah tak menulis atau menerima? Menerima Bu. Menerima dari siapa? Dari teman? Iya, dari teman. Safina, menerima atau menulis? Menerima juga. Menerima dari teman juga? Dari kerabat. Oh, dari kerabat, ya. Bahasanya gimana? Bahasa yang bisa dalam surat itu? Lebih santai. Lebih santai. Biasanya mengandung bahasa-bahasa yang hanya kalian ketahui, hanya kamu dan teman-teman ketahui gitu ya. Bahasa-bahasa pergaulan seperti itu. Kemudian ditulisnya pun menggunakan format yang tidak baku. Jadi bebas ya, mau dikasih tanda tangan atau tidak. Kemudian ada beberapa yang mungkin dicampur bahasa Inggris seperti Dear Safina, seperti itu. Lalu kemudian salam hangat Indonesia, gitu ya. Kemudian lanjut ke ciri-ciri surat resmi. Silahkan dibacakan Ika. Ciri-ciri surat resmi. Yang pertama, bersifat resmi atau formal. Yang kedua, ditujukan kepada sebuah instansi atau lembaga atau perorangan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan baku dan ditulis menggunakan format yang telah ditentukan. Nah, tentu di sini sangat berbeda dengan yang tadi ya, yang dimana surat pribadi itu tadi menggunakan bahasa yang santai, bahasa pergaulan sehari-hari. Namun di sini di surat resmi itu menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian ditulis menggunakan format yang ditentukan. Biasanya surat resmi di sini itu formatnya sudah ditentukan sesuai dengan ya lembaganya masing-masing seperti itu. Jadi memang harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Perbedaannya dengan surat resmi yang memang bebas sudah susunannya, asalkan bagian-bagian dari surat itu tetap ada. Komponen-komponen penting dalam surat tetap ada. Apa aja sih komponen penting dalam surat? Jadi dia komponen pentingnya. Ada 3 komponen penting. Silahkan kalau mau dicatat dibuka bukunya, buku catatannya. Kalau mau dicatat di HP atau di foto juga tidak apa-apa, serah kalian saja. Nah, 3 komponen pentingnya yaitu ada penulis, kemudian ada isi surat, dan tentunya ada penerima.
Ini tiga ini adalah komponen penting di dalam surat. Jadi di dalam surat itu sudah pasti harus ada penulis surat, kemudian dia isi suratnya, apakah itu surat pribadi atau surat resmi, kemudian penerima dari surat tersebut. Kemudian di sini ibu akan menampilkan biar kalian tidak bingung bagaimana sih bentuk dari surat pribadi dan surat resmi. Jadi di sini ibu akan memberikan contohnya kalian. Nah, terlihat? Di sini adalah contoh dari surat pribadi. Coba siapa yang ingin membacakan surat pribadi ini? Safina lagi, wah aktif sekali Safina ya. Nanti nilai plus dari ibu. Silakan dibaca Safina. Bantul 17 Maret 2021. Salam rindu sahabatku Widya di Batam Hati. Bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Alhamdulillah aku dan keluarga di sini baik-baik saja. Namun aku sedih karena pandemi COVID-19 ini. Aku belum pernah bertemu dengan teman-teman baruku di sini. Aku merasa belum menemukan teman sepertimu di sekolah baruku. Aku rindu bermain bersama di rumahmu, rindu masa tanamamu, rindu juga dengan kucing-kucing peliharaanmu. Aku harap pandemi ini segera berlalu supaya akhir semester nanti aku bisa liburan denganmu. Semoga sekolah segera masuk juga dan aku bisa berkenalan secara langsung dengan teman-teman baruku. Sekian dulu ya surat dari ibu. Aku tunggu balasan surat dari ibu. Salam sahabat sejati, Almira Rinjan. Terima kasih Safina. Tepuk tangan dulu untuk Safina. Kira-kira di sini setelah kalian melihat surat pribadi yang sudah dibacakan oleh Safina, ada apa aja sih di sini? Ada apa? Di sini ada apa? Tanggal apa sih itu ya? Tanggal kemudian ada apa lagi? Tanggal pembuatan? Salam. Kemudian ini apa ini? Alamat siapa? Alamat palsu. Kemudian di sini yang isi surat yang mana? Yang isi suratnya? Dari Alhamdulillah sampai sini. Ya. Ini termasuk namanya surat. Bagus. Benar ya kalian ya? Nah, tadi ada salam. Salam itu termasuk ke bagian apa? Pembuka. Bagus. Nah, kemudian ada Almira Rinjani. Almira Rinjani itu siapa sih? Penulis atau pengirim surat. Kemudian ada Widya. Widya berarti penerima surat. Sekali. Nah, jadi anak-anak, tadi semua yang kalian sebutkan tadi itu termasuk ke dalam unsur surat pribadi. Lalu ya, ibu guru juga manusia. Ini berarti jadi ada tanggal, kemudian ada alamat penerima dan alamat pengirim tentunya, kemudian ada isi, penutup, pembuka, dan nama pengirim dan nama penerima. Itu termasuk ke dalam unsur-unsur yang ada di dalam surat. Nah, untuk strukturnya sendiri nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Lanjut pada contoh dari surat resmi. Nah, surat resmi siapa yang ingin membacakan? Saya Bu. Ya, silakan murid. PT
Giat Bekerja. Jalan Balap Sepeda 2 Jakarta 30115. Telepon 12347, fax 12347, Jakarta 15 Februari 2021. Nomor perihal pemberitahuan cuti bersama lampiran tidak ada. Yang terhormat seluruh karyawan dan staf PT Giat Bekerja di tempat. Dengan hormat, dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT Giat Bekerja yang jatuh pada tanggal 19 Februari 2021, maka melalui surat ini kami memberitahukan bahwa akan diadakan cuti bersama pada tanggal tersebut untuk seluruh pegawai PT Giat Bekerja dan masuk kembali pada hari Senin 26 Februari 2021. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan harap gunakan waktu hari libur sebaik mungkin. Jakarta, 15 Februari 2021, Direktur Utama PT Giat Bekerja, Siti Nurholiza. Baik, terima kasih Nurin. Nah, sebelum kita membahas unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam surat resmi ini, dari apa yang sudah dijelaskan di sini, di papan ini, adakah yang ingin ditanyakan atau masih belum kalian mengerti? Sebelum dilanjut ke surat resmi? Ya, baik. Nah, sekarang lanjut ke surat resmi, unsur-unsur yang ada di dalam surat resmi. Nah, di sini ada PT Giat Bekerja, kemudian lengkap dengan alamatnya, yaitu dalam surat sepeda ya, Jakarta, nomornya sekian, kemudian nomor teleponnya juga ada. Nah, bagian yang di atas sini itu apa? Ada yang tahu tidak? Bagian yang di atas itu? Iya, surat, ya benar surat ya. Nah, kop surat ini adalah salah satu ciri yang paling spesifik yang membedakan antara surat pribadi dan surat resmi. Jadi pasti di surat resmi itu ada kop suratnya. Kalau di surat pribadi kan tidak ada. Kemudian di sini ada alamatnya sama, jadi seperti yang di surat resmi juga ada alamat. Kemudian ada nomor perihal dan lampiran. Ini sudah pasti ada di dalam surat resmi. Kalau di surat pribadi itu tidak ada, tapi di surat resmi itu ada. Jadi nomor ini menunjukkan nomor suratnya. Kemudian perihal, perihal itu apa? Ada yang tahu perihal itu apa? Perihal keperluan atau tujuan dari surat itu. Jadi surat itu mau menunjukkan apa? Nah, di sini ada pemberitahuan cuti bersama. Jadi tujuan surat itu adalah untuk memberitahukan bahwa akan ada cuti bersama. Perihal, kemudian nomor. Ya, lampiran. Lampiran ada yang tahu tidak? Lampiran itu apa? Di dalam surat resmi lampiran apa? Di sini kan di strip, nah berarti tidak ada. Apa sih lampiran itu? Kok di strip di sini? Ditanda strip. Berarti kan tidak ada. Kalau ada, apa biasanya? Isi lampiran itu apa biasanya? Kalau ada Dokumen. Dokumen apa? Mungkin bisa Jadwal ya? Ya, kegiatan. Ya, rundown, kegiatan atau susunan acara seperti itu. Itu terdapat di dalam lampiran. Nah, ini kalau tidak ada berarti tidak dilampirkan jadwal ataupun dokumen-dokumen khusus seperti yang kata Bisa tadi ya. Kemudian di sini ada yang terhormat. Nah, yang terhormat di sini termasuk apa? penerima. Termasuk apa? Salam ya. Jadi salam. Atau apa? Membuka sifat. Ya, jadi ini yang sifat. Kemudian, nah yang pertama ini sampai dengan hormat ini, jadi ini bagian pembuka, kemudian dengan hormat itu pembukanya, salam pembukanya, ini pembuka suratnya. Kemudian dalam rangka ini bagian dalam isi, ya, sampai 26 Februari ya bagian isi. Kemudian yang ini bagian yang ini alamat dari Penulis. nanti dulu ya. Jadi sama ya kayak tadi, ada alamat juga, alamat
jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa baik surat pribadi maupun surat resmi itu pasti selalu ada 3 komponen penting ini. Ada penulis, ada isi, kemudian ada penerima. Nah, isi ini itu nanti ada strukturnya, akan dijelaskan lebih rinci lagi di pertemuan berikutnya. Struktur surat pribadi dan struktur surat resmi. Kemudian setelah kita mempelajari struktur, kita juga akan mempelajari kaidah kebahasaan, dan nanti di akhir penutup bab ini kalian akan mencoba praktik membuat surat pribadi dan surat resmi secara individu nanti tapi di akhir bab ini. Oke, terus selanjutnya Pulang. pulang. Selanjutnya tugas dong. Ada yang ditanyakan sebelum ibu lanjutkan? Iya. Berarti semua berarti sekarang lanjut penugasan. Pulang. Penugasannya secara individu. Untuk menjawab, kalian buka, sudah ibu share di handphone kalian ya, di WA, di grup WhatsApp, lihat dari teman kalian masing-masing ya. Karena kan bukunya belum ada dari perpustakaan ya, jadi ibu share lewat WA saja. Kemudian jawab soal-soal yang ada di lembar LKB ini. Individu ya. Banyak sekali. Makasih Bu. Anak-anak tadi ibu lupa ya, sembari mengerjakan ibu ingin bertanya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Ada? Siapa? Wilda. Oh, Wilda saja? Iya. Kenapa? Sakit Bu. Ya, baik. Sudah lanjut mengerjakan ya, kerjaan individu. Wajar nggak hadir. Wajar juga nggak hadir, kenapa? Tahu. Apa berarti ya? Baik, silakan lanjut mengerjakan. Nah, baik, waktunya sudah habis anak-anak. Sebentar lagi pergantian mata pelajaran ini. Nah, sekarang ibu minta tolong ya dibuka dengan teman sebangkunya masing-masing, kita lakukan koreksi bersama. Untuk jawabannya juga telah ibu share, silahkan dilihat. Yang salah disamakan, yang benar ya jangan disamakan ya. Yang jujur. Nah, ini nanti jujur kalian ini. Jangan dikira nanti tidak ibu koreksi lagi sampai rumah ya, akan ibu koreksi lagi melihat jujur kalian ini. Nanti ditulis korektornya siapa. Misalkan ini Sabina, korektor Sabina. Nanti nilainya tulis di bawah ya. Benar berapa? Benar saya berapa? Sudah ya? Sudah. Sudah Bu. Sudah semua? Sudah Bu. Untuk nilainya ya biarlah jadi rahasia saja dulu ya. Dikasih dulu. Mungkin pertemuan depan setelah ibu koreksi ulang benar apa tidak hasil koreksi kalian. Nah, baru dikasih tahu. Sudah? Sebentar lagi pelajaran apa? Matematika. Matematika.
Nah, sebelum kita berdoa menutup pelajaran, Ibu ingin bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo bantu nanti, ya, silakan Tisha. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, unsur-unsur dari surat pribadi itu isinya salam pembuka, isi, dan juga penutup. Untuk surat pribadi itu ada kop surat, ada alamat, ada salam pembuka, isi, dan juga lampiran jika ada. Berarti intinya hari ini kita belajar mengenai definisi atau pengertian dari surat pribadi dan Resmi. kemudian kita juga belajar unsur-unsur dari surat pribadi dan surat Resmi. kemudian yang terakhir kita belajar tentang apa tadi ciri-ciri dari surat pribadi dan surat Resmi. kemudian pertemuan depan kita akan belajar tentang Struktur. struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi, surat resmi. Jadi surat resmi kan memiliki kaidah kebahasaannya tersendiri daripada surat pribadi. Kita akan mempelajarinya di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum ditutup silahkan berdoa dulu, dipimpin. Tadi siapa yang mau doa? Saya Ya, silakan Bu. Baik teman-teman, karena kita sudah belajar banyak hari ini, maka semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa bersama dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu. Silahkan pelajari ya struktur dari surat pribadi dan surat resmi. Minggu depan akan Ibu tanyakan. Yang Bu. Ini benar tidak ada kehilangan uang ini? Tidak Bu. Tidak, baik. Mungkin punya kelas sebelah ini. Sekian dari Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.